Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidil ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat yang seringkali kita lupakan, nikmat yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya, yakni nikmat kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehingga alhamdulillah dengan wasilah kenikmatan sehat jasmani dan sehat rohani, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan yang berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta. Beliau adalah seorang pahlawan yang tidak pernah takut lawan, seorang proklamator yang tidak diktator, dan seorang pencetus proklamasi yang sangat menghargai toleransi. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga yaitu puasa sangat khusus. Tingkatan pertama yakni puasa umum. Puasa umum adalah puasanya orang-orang awam. Dalam puasa ini orang berpuasa hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan menjaga diri dari syahwat kemaluannya. Dan tingkatan puasa pada tingkatan pertama ini merupakan tingkatan puasa paling rendah. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam puasa tingkatan pertama ini, orang berpuasa hanya sekedar memenuhi syarat ibadah puasa ini saja, yakni menahan diri dari lapar dan haus dan bersenggama di siang hari. Mereka tetap mendapatkan pahala, tetapi hanya sedikit. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam mesti senantiasa menjaga puasanya agar tidak sekedar melaksanakan rutinitas semata atau menggugurkan kewajiban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tingkatan puasa yang kedua yaitu puasa khusus. Dalam puasa ini orang-orang berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama di waktu siang hari antara suami dan istri, tetapi juga dia mempuasakan seluruh panca indera dan alat geraknya dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Penglihatan, pendengaran, ucapan, gerak tangan, dan gerak kaki dia atur, dia usahakan supaya tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang yang berpuasa pada tingkatan kedua ini merupakan orang-orang yang solih. Dan seorang muslim bisa meraih tingkatan yang kedua itu dengan melaksanakan 6 perkara berikut. Yang pertama, menjaga pandangan, menjaga mata dari hal-hal yang dicela dan dimakruhkan, yang dapat membimbangkan hati dan melalaikan diri dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, berkata bohong, mengumpat, dan sumpah palsu. Yang ketiga, yaitu menjaga pendengaran dari mendengar perkataan yang tidak baik. Yang keempat, yaitu menjaga anggota tubuh yang lain dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa sehingga menyebabkan seorang untuk malas melakukan ibadah setelahnya, yakni melaksanakan sholat tarawih. Yang keenam adalah dia merasa
cemas dan harap apabila puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia terus memperbaiki dirinya dan tidak puas pada posisinya sekarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan puasa yang ketiga yakni puasa sangat khusus. Puasa sangat khusus adalah puasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah, pikiran-pikiran yang bersifat duniawi dan menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dalam tingkatan tiga ini atau tingkatan puasa sangat khusus ini, fokus utamanya adalah untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan puasa pada tingkatan ketiga ini yakni puasanya para nabi, para shodiqin dan para muqarrabin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai puasa kita hanya sebatas rutinitas belaka, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, tetapi puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.